Hai, selamat datang di channel Dia Story. Kali ini kita menceritakan novel Menikahi CEO Tengil. Sebelum lanjut membaca, dukung channel ini ya dengan cara menekan tombol subscribe, like, and comment. Terima kasih. Sudah hampir 1 jam Sandra berkeliling mall, tetapi sepertinya tidak ada tanda-tanda Tasya akan menghentikan aktivitas berbelanjanya. Sandra yang notabene-nya tak suka belanja, tentu merasa dikacangin. Serasa menjadi asisten Tasya yang mengikuti majikannya kemanapun dia pergi. Aha, itu dia, teriak Tasya girang, hingga membuat Sandra menatap ke arahnya heran. Apa? Sandra tak mengerti. Tasya juga tak menghiraukan pertanyaan karena dia langsung masuk ke sebuah toko yang terlihat mahal. Ternyata itu adalah toko pakaian dalam Victoria's Secret yang merekrutnya sebagai model. Tidak butuh waktu lama, pakaian dalam sudah bertumpuk-tumpuk berada di meja kasir. Mulai dari yang warna-warni, berenda-renda, hingga yang seperti tali tipis yang menutupi. Dan yang tak kalah mengejutkan, berpuluh-puluh lingerie seksi dengan berbagai warna dan model ikut bertumpuk di sana. Setelah dirasa cukup, Tasya menarik Sandra menuju kasir dan menyuruhnya membayar. Apa maksudnya ini? Jangan katakan semua ini untukku. Tentu saja untukmu. Tapi pakaian dalam itu terlalu seksi. Iya, dan lagi untuk apa membeli sebanyak itu? Tentu saja harus banyak, karena aku pastikan lingerie itu tak akan bertahan lebih dari 10 menit sebelum Axel merobeknya dari tubuhmu. Dan kapan aku harus memakainya? Malam ini, setelah Axel selesai dengan kejutannya, maka giliranmu mewujudkan dia. Tapi aku malu. Itu bagus. Dengan sikap malu-malumu, aku yakin mulai malam ini Axel akan menjadi budakmu. Kau tahu, San? Semua lelaki otaknya itu ada di selangkangan. Asal kau bisa menyenangkan selangkangan, aku pasti kau adalah ratunya, dan dia pasti akan melakukan apapun keinginan kita. Sandra hanya melongo mendengar perkataannya. Apa Tasya sering melakukannya dengan Joe? Sampai dia sepertinya pengalaman banget, batin Sandra. Tak selang berapa lama dia kembali menyeret Sandra ke salon yang terlihat eksklusif. Tanpa babi bu, Tasya langsung memesan perawatan lengkap, dari ujung kepala hingga ujung kaki, tanpa Sandra bisa membantahnya. Tasya itu sangat otoriter, dan setiap perkataannya adalah untuk dipatuhi. Jika tidak, maka bersiaplah dengan konsekuensinya. Dan dia sangat cocok dengan mertua Sandra, Liliana. Mereka sama-sama cantik, sama-sama seorang model, dan sama-sama tukang perintah. Dan yang pasti mereka kompak dalam hal belanja. Jam sudah menunjukkan jam 4.30 saat semuanya selesai. Oke San, sekarang lihat ke cermin, dan kau pasti akan terkejut, ucap Tasya baru memperbolehkan Sandra melihat cermin begitu semuanya selesai. Sandra benar-benar terpana dengan hasilnya. Benarkah yang di cermin itu dirinya? Sandra seperti tidak percaya bahwa dia bisa secantik itu. Woi, gila kamu ya, senyum sendiri. Apaan sih? Udah pulang sana, keburu Axel datang loh. Iya, makasih ya Sya. Iya, jangan lupa traktir kalau sukses. Tasya mengelipkan matanya. Begitu keluar dari salon, Sandra segera pulang. Khawatir Axel sudah sampai di rumah terlebih dahulu dan malah gagal memberinya kejutan. Tanpa menunggu dibukakan pintu, Sandra langsung melesat keluar dari mobil begitu sampai di rumah. Dia sudah menyiapkan diri dari tatapan Axel yang kecewa karena dia yang terlambat. Tetapi ternyata Axel juga belum pulang di rumah, membuat Sandra langsung lega. Hingga malam semakin larut dan Axel tidak juga muncul, membuat Sandra khawatir. Apalagi dia sudah berusaha menghubungi Axel berkali-kali, tetapi tidak aktif. Sandra juga menelpon sekretaris Axel, tetapi tidak diangkat. Sandra sudah kelaparan karena hampir tengah malam dan Axel tak kunjung datang. Dia sekarang merasa bodoh mengikuti saran Tasya yang menyuruhnya makan malam berdua dengan Axel di dalam kamar dan menjadikan dirinya makanan penutupnya. Karena lihatlah, sekarang Sandra sudah dandan cantik dan memakai lingerie-nya, tetapi jangankan jadi makanan penutup Axel, bahkan Axel pun tak pulang, datang memberi kabar lagi. Karena terlanjur lapar, lelah, dan dongkol, akhirnya Sandra makan sendiri.
Tanpa mengganti baju, dia langsung merebahkan diri ke atas ranjang lalu terlelap. Axel melirik jam di pergelangan tangannya. Ini sudah pukul 3 sore. Axel sudah tidak sabar ingin segera pulang. Baiklah, terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya untuk hari ini. Tanpa menunggu lama-lama, Axel langsung melesat keluar pintu ruang rapat dan menuju ruangannya sendiri. Baru Axel masuk dan bersiap pulang, sekretarisnya sudah muncul. Maaf pak, ada masalah. Apaan itu? Serahkan pada manajer saja, biar dia yang mengatasinya. Aku ada urusan. Tapi pak, CEO dari Garda Otomotif sudah di sini, dan dia hanya mau bertemu dengan Anda. Ini buruk. Garda Otomotif adalah rival perusahaannya nomor 1. Dan jika dia sampai ada di sini, pasti ada satu hal yang terjadi. Apapun itu, sepertinya Axel akan terlambat pulang. Axel mengetuk-ketukkan jari di meja karena tidak sabar. Dia sudah melewatkan acara kejutan untuk Sandra dan malah terjebak perdebatan sengit dengan saingan bisnis yang sama keras kepalanya seperti dirinya. Ini sudah jam 10 malam dan Axel tak akan heran jika sampai di rumah nanti dia akan tidur di luar kamar karena Sandra yang ngambek. Ponsel Axel tertinggal di ruang kerjanya dan dia lupa memberitahu Sandra ada rapat dadakan yang tak bisa ditinggalkan. Bagaimana Mr. A? Kurasa ini win-to-win solution untuk masalah kita. Kita tak perlu bersaing lagi. Aku setuju saja, asal perusahaan kami yang menentukan siapa yang akan mewakili kita dalam ajang balap ini. Tak masalah, tapi aku sebenarnya punya permintaan. Katakanlah, aku punya seorang anak gadis, dan aku rasa dia cocok untukmu. Aku bisa bayangkan, 2 perusahaan besar bersatu. Kita akan merajai pasaran dunia. Axel terpana sesaat. Jadi maksud pertemuan ini ujung-ujungnya ingin menjodohkan anak gadisnya. Maaf saja, Axel tidak akan mengkhianati istrinya. Maaf, aku sudah menikah, jawab Axel dengan tegas. Aku tahu, aku tidak masalah anakku kau jadikan istri kedua. What? Seperti kesibukan kerja dan tuntutan pasar membuat saingan ini gila. Maaf, aku tidak tertarik. Aku mencintai istriku dan tak akan menduakannya. Bagaimana dengan adik Anda? Dia juga sudah memiliki tunangan. Ah, begini saja. Anggap ini sebagai tanda kesepakatan kita. Kau temui anakku dulu dan coba mengenalnya. Jika pada akhirnya kau tetap tak tertarik, aku tak akan memaksa. Axel hanya mengangguk. Dia ingin segera pulang dan mengakhiri pertemuan ini. Dan akhirnya setelah perbicaraan yang tidak terlalu penting ini berakhir, Axel bisa bernapas lega karena berhasil mengusir halus saingannya tersebut. Besok kau libur saja, ucap Axel pada sekretarisnya yang juga terlihat kelelahan. Seketika wajahnya memucat. Bapak memecat saya. Ya ampun, apa Axel salah bicara? Tidak, lalu kenapa Bapak menyuruhku libur? Axel memberikan sebuah tiket kepada sekretarisnya. Itu tiket liburanmu, semua sudah diatur perusahaan. Karena 1 minggu yang akan datang, aku tak masuk kantor. Jadi aku ingin kau liburan dan kembali semangat saat sudah masuk kantor lagi. Wajah sekretaris Axel terlihat berbinar bahagia. Terima kasih Mr. A. Tanpa menjawab, Axel menyuruhnya pulang. Dan dia sendiri juga langsung keluar menuju parkiran menembus malam untuk segera bertemu istrinya tercinta. Setelah menempuh waktu 30 menit, akhirnya pada pukul 12.15, Axel sampai di rumah. Karena suasana dalam rumah sangat sepi, Axel langsung menuju kamarnya. Axel terus berdoa. Semoga kamarnya tidak dikunci dari dalam. Lalu dengan perlahan dia membukanya. Syukurlah tidak dikunci batin Axel. Akan tetapi begitu masuk, seketika jantung Axel merasa terjatuh ke lantai melihat pemandangan di depannya. Ini tak mungkin, pasti Axel sedang bermimpi. Sandra yang cantik, Sandra yang manis, Sandra yang ceria. Mengapa bisa jadi begini?